Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Bagaimana kabarnya di sana? Semoga sehat selalu ya. Karena in this economy, menurut saya kesehatan itu yang nomor satu loh yang harus dijaga. Nah, kawan pajak, sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan selamat datang kembali di acara podcast ya, podcastnya Cilandak, Selidik Pajak Cilandak. Di sini kita akan membawakan tema-tema yang sangat menarik dan tentunya juga up to date, karena kebetulan sekali di bulan Juli ini ada beberapa aturan yang update ya, Mas Anan ya. Iya, betul sekali Kak Dian. Jadi dalam episode kali ini, dalam podcast Silandak ini kita akan membahas salah satu tema terbaru nih, Kak Dian nih. Jadi tema yang mungkin sedang hangat-hangatnya ya diperbincangkan di masyarakat, yaitu adalah PP 20 tahun 2026. Wow, PP 20 tahun 2026. Nah, kalau kawan pajak kan mungkin nggak tahu ya, PP 20 ini tentang apa sih sebenarnya? Ya, jadi PP 20 itu sebenarnya adalah PPh final untuk UMKM. Jadi sebelumnya apabila kawan pajak pernah mendengar ya tarif pajak untuk UMKM kita di Indonesia itu dulu sejarahnya itu dari PP 46. Jadi sejarahnya itu panjang sekali, yang awalnya dari 1% untuk UMKM, untuk usahawan tentunya Kak Dian, kemudian berubah menjadi 0,5% dan itu terakhir dirubah di PP 55 ya. PP 55 tahun 2018 dan ini adalah angin segar untuk para wajib pajak karena ini adalah aturan yang terbarunya di 2026 tentunya. Oh iya, berarti di sini apalagi pemerintah kita kan sedang galak-galaknya ya mendukung UMKM. Salah satu upaya yang bisa diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak di sini adalah kemudahan atau simplifikasi ya dalam penerapan peraturan perpajakan. Karena biasanya kan di sini wajib pajak yang baru memulai usaha kan tentunya baru mulai belajar ya pajak tuh gimana sih, pencatatannya gimana sih. Nah, itu semua dipermudah dengan dananya pajak UMKM tadi. Bisa dijelaskan lebih lanjut di sini Mas Anan? Tapi sebelumnya kita belum perkenalan. Oh iya, kita belum berkenalan Kak Dian ya. Iya. Iya. Oke, sebelumnya kawan pajak di sini perkenalkan nama saya Dianita. Kalau di kantor pajak sini, di kantor pajak Cilandak, saya sering disapa dengan sebutan Kak Dian. Saya adalah salah satu penyuluh pajak yang ada di kantor pajak Cilandak. Kawan pajak kalau misalnya sering datang ke kantor pajak, datang ke helpdesk, biasanya bisa ketemu saya atau bisa juga ketemu rekan saya yaitu Mas Anan. Mas Anan silahkan perkenalkan dirinya. Iya, terima kasih ya Kak Dian. Ya, saya juga di Cilandak, KPP Pralama Jakarta Cilandak, penyuluh pajak di sini ya. Jadi kawan pajak yang mungkin sesekali pernah ke kantor pajak untuk melaporkan SPT tahunannya ya tentunya itu mungkin pernah sekelibat mata ya pasti pernah melihat lah antara saya, Anan dan Kak Dian di sini. Iya. Oke. Tadi kita sampai mana? Sampai lupa ya Mas Anan. Oh iya. Jadi ini saya mau asal muasalnya dulu ya. Oh Jadi iya. ya, asal muasalnya. Jadi sebenarnya diterbitkannya PP 20 ini di tahun 2026 adalah sebagai bentuk dalam rangka kebijakan ya pemerintah yang hadir bagi masyarakat ya, terutama untuk memberikan rasa keadilan ya bagi para pelaku usaha di Indonesia, terutama khususnya untuk UMKM, industri UMKM sendiri ini mendapat concern yang lebih dari pemerintah karena memang sudah terbukti ya Kak Dian ya dari zamannya dulu hingga sekarang dan di era Covid sudah teruji bahwa UMKM ini tetap survive ya, gimana pun ceritanya, gimana pun kondisi ekonomi global yang mungkin mengalami ketidakpastian, tetapi di Indonesia sendiri khususnya di Indonesia ya para UMKM ini masih tetap survive ya, survive masih bisa bertahan tanpa berdampak sesuatu yang signifikan dengan ekonomi global yang ada di dunia ini ya. Iya. Bahkan kabarnya kalau nggak salah ya para UMKM ini meskipun COVID, karena mungkin ada tren belanja online yang semakin meningkat itu malah makin maju usahanya, makin besar. Nah itu nanti akan jadi bahasan menarik tersendiri ya Mas Anan ya. Ya itu nantikan di episode
podcast Cilandak berikutnya ya untuk Iya. membahas ya dari belanja online itu Iya. nantinya. Untuk sekarang kita fokuskan di PP 20 terlebih dahulu untuk itu Kak Dian. Nah, Iya. setelah tadi saya sampaikan bahwa pemerintah hadir di situ Mm-mm. untuk memberikan stimulus ekonomi dan kepastian dan Mm-mm. tentunya di aturan terbaru ini di PP 55 ini Mm-mm. untuk memberikan kemudahan juga bagi wajib pajak pastinya Mm-mm. dan juga untuk mencegah adanya tax planning atau ibaratnya di dalam pajak kita menyebutnya bouncing. Jadi Oke. untuk teknik untuk menahan aset. Jadi banyak sekali wajib pajak yang memang menggunakan tax planning seperti itu. Jadi mereka mengeset asetnya atau omsetnya Mm-mm. di bawah 4,8 miliar untuk mendapatkan fasilitas UMKM ini Kak Dian. Oh gitu, jadi salah satu tax planning dipecah-pecah gitu Mas Anan usahanya ya. Iya, betul sekali. Nah, di sini pemerintah hadir di sini untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memberikan sebagai regulator ya, terutama regulator bahwa untuk hal-hal seperti itu akan tidak dapat dijalankan lagi dengan adanya PP 20 ini. Jadi ibaratnya untuk PP 20 ini strategi pemerintah lebih tepat sasaran lagi menyisir benar-benar murni yang UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar Kak Dia. Oh gitu ya. Sebenarnya dengan kata lain di sini pemerintah itu mendorong buat pengusaha-pengusaha yang memang sudah tinggi ya, omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ini untuk lebih berkembang lagi gitu ya, untuk naik level istilahnya Ya, kayak gitu. UMKM naik kelas ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita di sini untuk PPh final UMKM yang ada di PP 20 tahun 2026 ini memang benar-benar difokuskan untuk mereka, untuk kawan pajak yang murni baru mulai usaha dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar saja gitu. Nah, ini kan rame banget nih Mas Anan, kayaknya menjadi angin segar untuk beberapa kalangan wajib pajak. Khususnya siapa sih Oke. dan apa sih angin segar itu Ya, begitu? baik. Baik Kak Dian, ini pertanyaannya menarik sekali ya, karena memang untuk PP 20 ini untuk tahun 2026 ini diatur secara spesifikasinya lebih rigid, lebih rinci sehingga memberikan asas keadilan bagi para wajib pajak. Nah, dulu sebelum ada PP 20 itu ada namanya PP 55 tahun 2018 di mana pemerintah memberikan jangka waktu belajar istilahnya. Oh, waktu belajar Waktu ya. belajar. Jadi bagi PT itu dikasih atau diberikan waktu untuk belajar untuk menggunakan PP 55 itu jangka waktunya 3 tahun. Ya. Untuk CV dan PT perorangan ya, ini PP 55 sekali lagi ya, sebelum PP 20 ini diberi jangka waktu 4 tahun untuk mereka belajar ya, sehingga masih bisa menerapkan tarif UMKM 0,5% ini. Nah, kemudian bagaimana jika dia orang pribadi, jadi wajib pajak yang misalkan contohnya buka warung gitu, buka rumah makan, itu diberi jangka waktu 7 tahun ya sejak berlakunya PP 55 atau dia sejak dulu punya NPWP. Nah, di PP 20 ini diatur secara spesifik lagi ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi tadi dan PT perorangan dan koperasi itu pemerintah benar-benar memberikan fully supportnya Kak Dian. Jadi tidak terbatas waktu lagi. Oh. Yang dibatasi adalah omsetnya ketika dia sudah naik level tadi di atas 4,8 miliar dia maka tidak berhak lagi menggunakan tarif atau aturan di PP 20 ini 0,5%. Oke. Jadi kesimpulannya di sini untuk pihak-pihak yang dapat memanfaatkan PP 20 tahun 2026 ini pertama adalah orang pribadi ya, Mas Anan, kemudian betul. PT perorangan atau perseroan perorangan ya sebutannya di ketentuannya sama koperasi Nah, ya, hampir kelewat koperasi. Koperasi. Sedangkan sekarang di PP 20 ini untuk perseroan terbatas PT atau CV, firma ya.
itu sudah tidak dapat lagi menggunakan PP 20 ketika dia nantinya sudah berdiri atau jangka waktu tadi yang sebelumnya telah saya sampaikan sudah terlampaui, sudah terlewati, sehingga dia tidak dapat lagi menggunakan fasilitas UMKM ini di PP 20 ini. Oke. Nah, tentunya Mas Anan, itu kan nggak semua orang pribadi ya yang bisa memanfaatkan PP 20 ya. Namanya fasilitas tentu saja ada batasan-batasannya kan ya, karena pemerintah juga tentunya berhati-hati dalam menerapkan ketentuan tersebut. Nah, di sini kira-kira siapa saja sih yang masuk ke dalam pengecualian itu Mas Anan? Pengecualian yang tidak bisa pakai 0,5. Kita bahas yang nggak enaknya dulu nih, Ya, baru bahas yang enak-enaknya nanti kita. Betul. Jadi memang tidak semua ya, tidak semua usahawan, kita menyebutnya usahawan itu atau orang pribadi, wajib pajak orang pribadi itu berhak menggunakan PP 20 ini. Nah, yang dikecualikan ya, kita bahasnya dikecualikan ini adalah mereka yang melakukan pekerjaan bebas. Oke. Pekerjaan bebas. Contohnya apa? Nah, di PP 20 ini diatur rigid ya. Diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan multitafsir lagi. Contohnya misalkan dia sebagai pekerjaan bebasnya, contoh dia sebagai dokter, tenaga ahli, ya ada akuntan, arsitek, ya, konsultan, notaris atau PPAT, pejabat penilai atau aktuaris. Dan di klausulnya di PP 20 ini tahun 2026 ini ada satu baris lagi, dia adalah satu kalimat ya, dan tenaga ahli sejenisnya gitu. Jadi yang masuk dalam kategori tenaga ahli yang memiliki pekerjaan atau job desk sejenis itu masuk kategori yang dikecualikan. Begitu pula dengan seniman atau musisi, seniman di sini. Jadi seniman itu, pekerja seni itu bisa dia musisi ya, sekarang artis, penyanyi ya, pelawak, bintang film, dan di sini masuk kategori satu lagi, dia sebagai selebgram. Oh iya, baru lagi, ini. Lagi booming-boomingnya ya, selebgram atau blogger, vlogger, dan afiliator mungkin dan sejenis atau seniman lainnya ya. Di dalam PP 20 ini dibahasnya dikategorikan sebagai seniman lainnya ya. Jadi mereka yang bekerja memiliki profesional ya, atau kita bilangnya sebagai profesional di dalam bidangnya, itu dia dikecualikan dari penggunaan PP 20 tahun 2026 ini. Oke, kurang lebih mereka yang menggunakan mereka yang masuk ke dalam kategori pekerja bebas atau freelancer kayak gitu-gitu ya Mas Anan, yang nggak boleh tadi ya. Kayaknya ada beberapa lagi sih, tapi nanti untuk detailnya mungkin bisa dicek ya, ada di PP 20 tahun 2026. Cuma ya kurang lebih ya itu tadi yang nggak boleh adalah mereka-mereka tenaga ahli atau ya untuk pajak-pajak yang sudah diatur dengan ketentuan PPh final tersendiri. Nah, kebanyakan seperti itu. Ya, kemudian satu hal lagi yang baru ya, karena kita menyebutnya di PP 20 ini ada yang namanya PT perorangan yang sebelumnya itu tidak ada nih Kak Dia. Ya, jadi bedanya apa PT perorangan sama PT biasa Mas Anan? Untuk PT perorangan ini adalah PT ya yang didirikan hanya oleh satu pemilik saja. Oh bisa ya? Bisa. Jadi dulu undang-undang PT itu minimal itu didirikan oleh dua pihak atau dua orang. Dia tidak bisa didirikan atau dibentuk oleh satu saja. Nah, di PT perorangan diberikan kemudahan bahwa satu orang pun dia bisa membuat PT. Cuma kalau untuk cara daftar PT perorangan mungkin tanya jangan ke DJP ya Mas ya. Biasanya di notaris atau di Ditjen Ahu dia sudah menyediakan itu untuk meregister PT perorangannya. Nah, di sini di PP 20 sendiri yang ingin saya garis bawahi adalah selain yang dikecualikan tadi ya, pekerjaan bebas tersebut, ada satu lagi adalah PT perorangan yang dibentuk oleh wajib pajak orang pribadi tadi sendiri ya, yang memiliki keahlian khusus atau menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Gimana tuh Mas Anan? Nah, contohnya misalkan begini, seorang dokter gigi, nah dia kan masuk kategori pekerjaan bebas kawan pajak. Nah,
dokter gigi ini selain dia bekerja sebagai dokter gigi di salah satu rumah sakit ya, ataupun dia buka praktek di rumahnya, dia mendirikan PT perorangan di salah satu tempat bisnis atau salah satu tempat ya, katakanlah ruko, kita katakan gitu. Dia membuat PT perorangan, misalkan Dental A. Di Dental A ini dia selaku dokter, dia juga selaku pemilik. Oke. Iya, dan pekerjaan bebas yang dia lakukan, dia sebagai dokter gigi pula. Oke, jadi itu inline sehingga dia dikecualikan. Ya. Berarti nggak boleh Nggak pakai boleh PP. PT perorangannya. Oh, nggak boleh pakai 0,5% ya? Betul, karena sejenis dia memberikan jasa kesehatan dokter giginya sebagai dia dokter as a dokter, dan dia di PT perorangan juga membuat dental misalkan dengan dia sebagai dokternya juga, itu dia tidak boleh karena memang secara di PP 20 itu merupakan satu kesatuan nantinya. Oh iya. Oke, itu poin penting banget tuh Mas Anan. Jadi di sini kawan pajak ya, para tenaga ahli yang biasanya pada pengen buka usaha sendiri yang inline ya sama pekerjaannya, harap berhati-hati karena itu tidak bisa pakai PP, nggak bisa pakai PPh yang 0,5% gitu. Karena kan tetap sama-sama pekerja bebas ya, masuk ke dalam pengecualian tadi Mas Anan ya. Iya, karena satu jenis ya. Dia dikecualikan. Oke, menarik ya tentang yang 0,5% ini. Nah, Mas Anan, sebenarnya di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara menentukan, tadi kan ada batasan omset tuh 4,8 miliar. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya ada pengusaha yang punya lebih dari satu tempat usaha? Itu 4,8 miliar batasannya tuh dihitung per tempat usaha atau gabungan Mas Anan? Iya, pertanyaan bagus nih, pertanyaan menarik ya, karena kita sebagai usahawan ya atau wajib pajak UMKM itu biasanya mengembangkan usahanya. Misalkan contoh, saya punya penjualan jual ayam goreng dorong ya, misalkan yang di gerobak. Ya. Nah itu pasti saya awalnya itu pasti punya cuma satu ya, kawan pajak ya. Tapi nanti seiring berjalannya dengan usaha saya pasti biasanya akan menambah. Jadi titik-titik pangkal lain lagi nih. Berkembang, buka cabang ya. Iya, betul. Nah, ini di PP 20 tahun 2026 ini dikenakan atas semuanya. Hitungan 4,8-nya. Ya, dalam 1 tahun kalender. Gabungan. Jadi gabungan dari usaha saya sebagai contohnya tadi penjual ayam goreng yang di gerobak ya. Nah ini juga inline dengan tadi pekerjaan bebas tadi saya gitu. Jadi ketika selain saya dagang, ya saya dagang katakanlah tadi ayam goreng, saya juga misalkan sebagai dokter gigi tadi. Usaha ayam goreng sama dapat penghasilan dari pekerja bebas. Ya, yang satu gigi. Final, satu nggak final, gitu ya. Tetapi omset keseluruhannya 4,8 nanti dihitung dari situ. Jadi nggak cuma dari usaha doang. Betul. Jadi sehubungan dengan pekerjaan bebasnya. Bukan sebagai pegawai ya. Pekerjaan bebas dan usaha. Jadi ada dua kawan pajak. Yang digabung adalah dia sebagai pekerjaan bebas dan satu lagi dia sebagai usahawan atau UMKM ini. Gitu. Jadi tidak hanya dia sebagai dari usahanya aja, tetapi ada dari pekerjaan bebasnya. Baik pekerjaan bebas ini ada yang dikenakan PPh final maupun yang tidak final. Gitu. Oke, nah itu kawan pajak perlu digarisbawahi ya. Jadi 4,8 miliar tadi itu gabungan dari tempat usaha seluruhnya. Kalau ada 5 ya 5-5-nya. Kemudian habis itu apa tadi? Digabung juga nih sama penghasilan dari pekerja bebas apabila betul. ada. Ya betul. Gitu. Sama ini Mas Anan. Misal ada suami istri nih, sama-sama pengusaha Mas Anan. Yang istri jualan bakso, yang suami jualan mie ayam, tapi di 2 tempat usaha yang berbeda. Itu gimana nih? Apakah digabung atau dipisah penghitungan 4,8 miliarnya ya? Baik, untuk itu karena ini kembali lagi ya dari konsep awal NPWP sebenarnya. Oke. Dari konsep awal NPWP kita akan melihat apakah
suami istri ini memiliki NPWP masing-masing atau terpisah ya. Iya. Dari situ dulu kita harus melihatnya. Mm-mm. Ketika dia memiliki NPWP terpisah masing-masing ya, maka mau tidak mau dia akan melaporkan kewajiban perpajakannya secara terpisah, Sendiri-sendiri. kewajiban perpajakannya ya melaporkannya secara masing-masing. Nah, tetapi ketika dia digabung kembali lagi dengan aturan awal dasarnya NPWP, sehingga penghasilan baik dari suami atau istri itu digabungkan. Oke, Iya. jadikan satu di dalam SPT si suaminya. Itu dari konsep awalnya dulu, Mm-mm. Mbak Dian. Kembali lagi ke konsep awalnya ya kayak gitu Hmm. Mas Anan ya. Oke deh, berarti menarik sekali sih. Tapi untuk aturan yang batasan 500 juta itu tetap berlaku juga kan ya di PP 50? Betul, iya. Sebelumnya tadi hampir kelewat ya, terlewat. Itu yang sangat penting kawan pajak. Jadi untuk batasan 500 juta ini diberikan hanya kepada wajib pajak orang pribadi. Sekali lagi, hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Jadi untuk PT perorangan dan koperasi dia tidak dapat threshold atau PTKP, kita bilangnya PTKP bagi usahawan. Jadi kalau PTKP bagi pegawai itu kan ada status misalkan TK 0, tidak Ya. kawin 0 atau kawin gitu. Itu ada statusnya, sedangkan bagi usahawan PTKP-nya apa? Ini dia 500 juta ini. Oke, jadi tapi ini untuk perorangan aja ya, orang pribadi aja. Yang Betul. PT perorangan nggak dapet, Iya. koperasi juga nggak dapat Nggak batasan dapat, 500 juta. betul. Gitu. Cuma ya untuk orang pribadi sama PT perorangan sama-sama bisa memanfaatkan selama-lamanya. Betul, Gitu. tanpa terbatasnya waktu. Mm-mm. Ya, jadi sempat dulu tuh di era sebelum PP 20 ini terbit di PP 55 itu ada kekhawatiran bagi wajib pajak yang sebelumnya ini wajib pajak orang pribadi terutama ya. Ya. Yang karena memang di PP 55 itu waktu masa waktunya itu berakhir di 2024. Oh Ya. iya, gimana tuh 2024? Padahal Iya, PP ini kan baru keluar 2026. 2026. Jadi di PP 20 ini diatur kembali ya untuk wajib pajak yang ada tenggang waktunya itu karena kekosongan aturan ini itu masih diperbolehkan menggunakan. Oh gitu, jadi meskipun udah selesai di tahun 2024 nih katakan, Ya. kan normalnya kalau udah terdaftar 2018 atau sebelumnya kan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Betul, selesai. 7 tahun selesai. 7 itu. tahun. Iya. Nah, sejak saat itu kan banyak yang tanya ke kita Betul, Mas Anan. iya, betul. Ini diperpanjang nggak Diperpanjang sih atau gitu? tidak nih? Ternyata rilisnya PP 20 ini 2026 kawan pajak. Oke. Nah, di PP 20 ini diatur. Jadi masa mungkin istilahnya masa idah lah. Masa idah itu masih bisa berlaku, masih bisa memanfaatkan selama kembali lagi omsetnya di bawah 4,8 ya kawan pajak. Oh iya. Hmm. Oke, kalau ya kembali lagi harus mengingat apa sih konsep tadi batasan omsetnya ya. Iya, batasan omsetnya karena Gitu. inilah yang membedakan kawan pajak dengan yang lainnya ya. Karena kategori UMKM pemerintah memberi batasan itu di bawah 4,8 miliar itu. Kemudian Oke. Nah, itu aja sih kawan pajak kiranya untuk apa? Poin-poin penting dari aturan terbaru yang ada di PP 20 tahun 2026 ini sebagai peraturan terbaru ya, update dari PP 55 tahun 2022. Intinya di sini yang pribadi sama PT perorangan dapat kesempatan untuk memanfaatkan sampai dengan selama-lamanya asalkan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Kalau koperasi di sini diberi kesempatan sampai dengan 4 tahun ke depan sampai 2029. Dan untuk yang PT, CV secara garis besar ya, kalau memang ternyata masih berlaku karena terdaftarnya mungkin sebelum ketentuan ini ya masih bisa lanjut. Tapi kalau yang baru terdaftar NPP-nya setelah ketentuan PP 20 2026 ini ada ya, mohon maaf tidak bisa menggunakannya seperti itu. Ada lagi Mas Anan yang mau ditambahin? mungkin ada satu lagi ya Kak Dian ya. Jadi untuk badan atau wajib pajak orang pribadi yang sudah terlanjur nih, misalkan karena ada masa idah tadi ya, masa jeda tadi di 2025 ya, terutama 2025 dan 2026 bagi orang pribadi itu sempat menggunakan misalkan dia tarif umum misal ya. Tetapi
omsetnya secara 1 tahun itu masih di bawah 4,8 ini. Oh, terlanjur Ingat. lapor SPT pakai tarif umum. Iya, Oke. nah itu wajib pajak bisa melakukan pembetulan ya. Pembetulan Oke. SPT-nya betul, melakukan pembetulannya menggunakan tarif sesuai dengan PP 20 ini. Mm-mm. Dan yang sudah terlanjur disetorkan nanti bisa dibetulkan di dalam SPT-nya. Seperti itu kawan pajak. Oke, berarti di sini kawan pajak yang udah terlanjur nggak perlu khawatir Ya, ya, karena tetap betul. bisa balik lagi bahasanya kayak gitu ya Mas Betul, Anan. iya, jadi tidak perlu khawatir. Oke. Itu aja kawan pajak ya. Nanti kalau misalnya di sini kawan pajak ada yang pengen ditanyakan gitu ya, kawan pajak bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita jawab ya intinya. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lainnya kurang puas gitu ya kalau cuma nonton video doang, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk konsultasi lebih lanjut mengenai ketentuan terbaru ini gitu. Oke kawan pajak, sekian dari saya Dianita dan juga rekan saya. Saya Anan. Dan sampai jumpa di acara podcast Silandak selanjutnya. See you.